Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari dan minggu pertama bulan September tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 1 September 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-22 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus ditolak di Nazaret. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1, 3 sampai dengan 5 dan ayat 11 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58, Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil pada hari ini juga sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dan tanggal 31 Agustus 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 4 September 2023, tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Pengalaman ditolak seperti yang Yesus Kristus alami dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30 pasti pernah kita alami dan terasa menyakitkan. Kita merasa tidak dianggap atau bahkan dibuang oleh lingkungan kita, dan kita merasa sudah melakukan yang terbaik tetapi masih saja dinilai kurang. Hal ini bisa menimbulkan rasa kehilangan, kemarahan, kebencian, dendam, dan depresi. Hari ini kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang tidak terguncang dan gentar oleh berbagai penolakan tersebut. Idealisme Yesus Kristus yang teguh pada misi dan tugas pengutusannya melampaui segalanya sehingga jauh lebih penting daripada penghargaan dan penghormatan orang lain. Pada saat kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita telah menambah nilai pada diri sendiri dan tanpa sadar telah mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Penolakan dari lingkungan justru merupakan undangan bagi kita untuk berusaha lebih giat lagi dan tetap fokus pada misi dan pengutusan diri kita. Sehingga andai atasan tidak melihat, maka suatu saat akan ada yang melihatnya. Andai tidak ada satu orang pun yang melihatnya, maka refleksikan pengembangan diri itu untuk mengenal diri sendiri. Dan andai kita pun juga tidak bisa melihatnya, maka Allah Tritunggal Maha Kudus akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Hari ini kita juga belajar bahwa salah satu halangan terbesar penyebaran Injil Allah adalah karena manusia masih melihat siapa yang mewartakan kabar baik kerajaan Allah tersebut, dari mana asalnya, bibit, bebet, dan bobotnya. Akibatnya, Injil Allah tidak mendapat tempat dalam hati manusia, sehingga akhirnya manusia kehilangan rahmat dan berkat darinya karena menutup hati. Karena itu, sahabat Kuntum yang terkasih, pada hari ini kita juga disadarkan dan diingatkan kembali untuk rendah hati agar dapat mendengar suara Allah Tritunggal Maha Kudus, karena seringkali Dia berbicara melalui orang yang lemah dan rendah dan melalui kejadian biasa yang terasa menyebalkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan siapapun dimanapun berada. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di dalam berkat Allah, dan selamat pagi, salam.